Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isra Mila Noriska dari jurusan Manajemen Bisnis Syariah. Saya mengambil judul tentang uang dalam persepsi ekonomi Islam. Pengertian persepsi ekonomi Islam yaitu uang dalam faktor paling strategis dalam fungsinya sistem finansial maupun sistem nilai peran uang. Dan fungsi uang dalam keuangan Islam berbeda dari keuangan konvensional. Dalam sistem konvensional, uang dianggap sebagai komoditas yang dapat dijual, dibeli, dianggap sebagai komoditas dan disewakan atau suatu keuntungan. Uang yang disewakan yang harus dibayar oleh pihak tanpa memandang penggunaan atau peran yang dipinjamkan dan ditangani pinjaman. Konsep uang dalam ekonomi Islam berbeda dengan konsep uang dalam ekonomi konvensional. Dalam ekonomi Islam, konsep uang sangat jelas. Pandangannya jelas dan tegas bahwa uang adalah bukan kapital, sedangkan uang dalam persepsi ekonomi konvensional diartikan secara bolak-balik, yaitu uang sebagai uang dan sebagai kapital. Adapun nilai uang, suatu barang dapat dengan mudah dinyatakan, yaitu dengan menunjukkan jumlah uang yang diperlukan untuk memperoleh barang tersebut. Alat tukar menukar yang digunakan sebagai individu itu contohnya nilai tukar barang atau nilai yang dibutuhkan saat ini. Jadi uang itu lebih penting daripada kebutuhan yang kita jalani saat ini. Jadi konsep uang itu dalam ekonomi Islam itu fungsinya sebagai dijual belikan dan disewakan, atau keuntungan yang kita peroleh itu bisa dibayar oleh pihak tanpa memandang atau pengguna atau peran yang bisa dipinjamkan di tangan peminjam. Jadi nilai suatu barang itu nilainya itu sangat besar. Jadi kalau dikatakan persepsi ekonomi Islam itu bisa dikatakan sebagai nilai tukar barang yang bisa kita butuhkan saat kita membutuhkan ke depannya. Jadi menurut saya konvensional itu pun sistemnya sangat seperti persepsi ekonomi Islam juga, tapi bedanya itu persepsi ekonomi itu nilai suatu barang yang dapat dijual belikan, sedangkan konvensional itu kayak dia bisa dikatakan sebagai keuangan gitu, kayak bank itu. Baiklah, di sini saya mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati semua. Saya tutup dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.